Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ditanya tentang siapakah salah satu nabi yang layak dijadikan tauladan dalam hal kesabaran berdoa, artinya tidak pernah lelah berdoa, maka dia adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini adalah nabi dari kalangan Bani Israel, dan kalau diurutkan nasabnya, maka nasab beliau itu sampai kepada Nabi Ishak alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Zakaria ini namanya tidak banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita lihat, Nabi Zakaria ini disebut sebanyak 6 kali di dalam Al-Qur'an yang tersebar di 4 surat, yaitu surat Ali Imran, surat Al-An'am, surat Maryam, dan surat Al-Anbiya. Kenapa Nabi Zakaria saya sebut sebagai nabi atau salah satu nabi yang layak dijadikan sebagai tauladan dalam hal kesabaran berdoa? Karena Nabi Zakaria ini menikah pada usia 30 tahun dan sang istri pada usia 20 tahun. Dan dalam rentang waktu yang sangat lama beliau tidak dikaruniai Allah Subhanahu wa taala putra. Tapi beliau tidak pernah lelah untuk berdoa memohon putra kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada usia 100 tahun umur beliau dan istrinya 90 tahun, Allah baru mengkaruniakan putra kepada beliau. Itu artinya selama 70 tahun beliau menanti kelahiran putra, Allah baru memberikan putra kepada beliau. Waktu yang tidak sedikit, tapi waktu yang sangat lama. 70 tahun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah baru mengkaruniakan putra kepada beliau. Nah, salah satu doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Anbiya ayat yang ke-89. Maka di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Zakaria, dan Nabi Zakaria. Maksudnya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir, sayyidul anbiya wal mursalin. Wa Zakaria, dan Zakaria. Idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Nabi Zakaria ini berdoa kepada Tuhannya. Di kisah yang lain atau di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang lirih. Ada banyak pendapat dari para ahli tafsir, kenapa Nabi Zakaria berdoa dengan doa yang lirih. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu maha mendengar doa-doa hambanya meskipun dengan doa yang lirih. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa karena saking seringnya Nabi Zakaria ini berdoa sehingga seolah-olah hampir beliau kehilangan suaranya di dalam berdoa, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang lirih. Idnada rabbahu, ketika beliau berdoa kepada Tuhannya. Rabbi, ya Allah, ya Rabbku, la tadarni fardan, janganlah engkau biarkan aku sendirian, tanpa ada pewaris, tanpa ada keturunan yang bisa mewarisi perjuanganku, yang bisa mewarisi kenabianku, yang bisa mewarisi orang-orang baik yang datang setelahku. Dan dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah pelajaran dari Nabi Zakaria, bahwa Nabi Zakaria memandang sangat penting adanya regenerasi, sangat penting adanya anak keturunan, di mana anak keturunan itu bisa mewarisi kebaikan dari para pendahulunya. Jadi bukan mewarisi kekayaannya, bukan mewarisi jabatannya, bukan mewarisi atribut-atribut keduniaan yang dimilikinya, tapi mewarisi kebaikannya. Dan kita semua tahu kebaikan tertinggi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria
adalah kebaikan yang bernama kenabian. La tadarni fardan wa anta khairul warithin. Dan engkau adalah sebaik-baik zat yang maha mewariskan. Maksudnya sebaik-baik zat yang bisa memberikan ahli waris yang baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini disampaikan oleh Nabi Zakaria sekali lagi dalam rentang waktu yang sangat lama, selama 70 tahun lamanya. Maka di ayat yang ke-90 Allah Subhanahu wa taala merespon doanya Nabi Zakaria ini dengan mengatakan fastajabna lahu. Maka kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya. Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Di ayat yang lain, di ayat yang ke-7 dari surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Zakaria ini dengan firman-Nya, "Ya Zakaria, inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samia." Wahai Zakaria, sesungguhnya kami Allah memberikan kabar gembira kepadamu bi ghulam, dengan anak laki-laki. Dan ini persis seperti permohonan Nabi Zakaria. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan putra Nabi laki-laki kepada Nabi Zakaria, yang tentu karena dia laki-laki maka dia mewarisi nasab Nabi Zakaria, Yahya bin Zakaria. Jadi seperti itu, putra Nabi Zakaria. Ya. Namanya adalah Yahya. Bi ghulamin ismuhu Yahya. Dan inilah subhanallah, luar biasa. Nabi Zakaria alaihissalam dikabulkan doanya dengan sesuatu yang melebihi dari apa yang beliau doakan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan putra kepada beliau, nabi atau seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Dan itu artinya inilah satu di antara nama yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Zakaria langsung. Artinya nama ini datang dari langit. Dan yang kedua, ini yang juga penting sebagai sebuah nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria, bahwa nama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sang istri mengandung. Ya, sebelum sang istri mengandung. Sehingga Nabi Zakaria juga kebingungan dalam bab ini. Pertama, beliau sudah tua dan sang istri juga sudah divonis mandul. Akhirnya Nabi Zakaria minta tanda-tanda kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah memberikan tanda-tanda itu bahwa ketika sang istri beliau hamil, beliau tidak bisa berbicara selama 3 hari 3 malam. Artinya beliau tidak bisa ngomong selama 3 hari 3 malam, padahal beliau dalam kondisi sehat. Jadi nama ini dari langit. Nama ini bernama Yahya, dan nama ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sang istri mengandung. Bahkan lebih jauh dari itu, nikmat besar lainnya yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Zakaria melebihi dari apa yang beliau doakan adalah lam naj'al lahu min qablu samia. Kami tidak menjadikan nama ini ada sebelumnya. Jadi ini adalah nama pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria, yang nama itu tidak ada sebelumnya. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-89 dari surat Al-Anbiya tadi. Wa aslahna lahu zauja. Dan kami perbaiki kondisi istrinya. Cukuplah dalam bab ini tafsir yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah memperbaiki kondisi istri Nabi Zakaria yang awalnya mandul dan tidak bisa mengandung. Allah Subhanahu wa taala kemudian mentakdirkannya bisa mengandung, dan kemudian mengandung Nabi Yahya alaihissalam, dan kemudian melahirkan Nabi Yahya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria, yang keturunan ini dimohonkan oleh beliau Nabi Zakaria selama 70 tahun lamanya.
lahirlah Nabi Zakaria. Dan ini adalah keluarga kecil, suami istri yang memiliki 1 orang anak. Tapi tahukah kita bahwa keluarga kecil ini ternyata merepresentasikan sebuah substansi besar di dalam keluarga yang memiliki nilai lebih dibanding keluarga-keluarga yang lain. Maka Allah melanjutkan firman-Nya di ayat yang ke-90 dari surat Al-Anbiya tadi. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini adalah orang-orang yang bersegera di dalam menunaikan berbagai macam kebaikan. Bahwa di dalam keluarga kecil ini yang ada adalah kebaikan. Di dalam keluarga kecil ini yang ada adalah memproduksi kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Pelajaran penting bagi kita, di rumah kita harus kita produksi kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita produksi hal-hal yang tidak bermanfaat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dari seorang ayah yang tidak lelah berdoa, maka keluarga ini kemudian memiliki sebuah karakteristik dan keistimewaan berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, raghaban wa rahaba. Apakah di dalam kondisi harap ataukah di dalam kondisi cemas dan takut. Artinya mereka ini adalah keluarga yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedekatan itu ditunjukkan dengan tidak lelah berdoa. Wa kanu lana khasyi'in, dan mereka ini adalah keluarga yang khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk di dalam perilakunya, khusyuk di dalam menunaikan semua amal perbuatannya. Sehingga yang dituju adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sebuah keluarga yang sangat luar biasa, keluarga Nabi Zakaria alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.